Ebenezer. Renungan kita pada hari ini berjudul Melekat pada Kristus. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga tertulis, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Perumpamaan Yesus tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya menjelaskan sebuah pelajaran mengenai keterikatan orang-orang percaya kepada Kristus Sang Sumber. Yesus adalah pusat kehidupan yang ketika hidup orang percaya dilekatkan kepadanya, mereka akan berbuah dan berhasil. Pelajaran apa saja yang diambil melalui ayat-ayat ini? Yang pertama, tinggal di dalam Dia. Yohanes 15 ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Beberapa kali frase tinggal di dalam aku ditegaskan dalam bagian ini. Sesuatu yang diulang menunjukkan bahwa sesuatu itu penting. Tinggal di dalam Kristus, melekat dengan Dia adalah sesuatu yang mendasari kehidupan rohani yang berhasil. Kehidupan di luar Dia tidak pernah menjanjikan apapun, kecuali hanya akan berujung kepada pembakaran. Selama ranting melekat dengan pokok, semua kebutuhan ranting tercukupi oleh pokok sehingga menghasilkan buah. Tinggal tetap di dalam Dia menjadi panggilan tertinggi setiap orang agar dapat menjalani kehidupan dalam anugerahnya. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang kedua, firman-Nya tinggal di dalam kita. Yohanes 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Firman-Nya tinggal di dalam kita berbicara tentang apapun yang paling dominan di dalam kehidupan kita. Firman yang tinggal di dalam kita berarti memang ada usaha-usaha yang kita lakukan secara berkelanjutan untuk menerima firman dengan lemah lembut. Mazmur 40 ayat 8 berkata, Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ulangan 33 ayat 3, sungguh Ia mengasihi umat-Nya, semua orangnya yang kudus, di dalam tangan-Mu lah mereka, pada kaki-Mu lah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Terjemahan lain berkata, sungguh Tuhan mengasihi bangsa-Nya. Ia melindungi semua orang yang menjadi milik-Nya. Mari kita sujud di depan kaki-Nya
dan menaati perintah-perintahnya. Firman yang mendominasi hidup kita, memberi arahan yang benar bagi langkah-langkah kehidupan, yaitu menjadi kesukaan. Mazmur 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang malam, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang ketiga, mempermuliakan Bapa. Yohanes 15 ayat yang ke-8 tertulis, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hasil yang didapat oleh seseorang yang melekat erat kepada Kristus adalah mendapatkannya dari permohonan kepada Bapa. Akibatnya nama Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup kita. Apa yang menjadi jawaban Tuhan atas kita tidak pernah dimaksudkan untuk kemuliaan kita sendiri. Kita tidak layak. Yang layak menerima kemuliaan hanyalah Allah satu-satunya. Pujian Raja Daud di dalam 1 Tawari 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-19, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.